Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mardin, NIM 2101015011012 dari kelas A2 2021 Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi perkuliahan untuk mata kuliah pengantar analisis real dengan materi subbarisan. Nah, adapun pokok pembahasan kita pada presentasi kali ini yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama definisi subbarisan, kemudian contoh subbarisan, dan terakhir pembuktian subbarisan. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita bahas untuk topik pembahasan yang pertama mengenai definisi subbarisan. Perlu kita ketahui, apa sih itu subbarisan? Subbarisan adalah himpunan elemen-elemen yang terdiri dari beberapa elemen berturut-turut dari suatu barisan yang lebih besar. Nah, misalkan X sama dengan Xn, barisan bilangan real. Dan misalkan R1 kurang dari R2, kurang dari seterusnya sampai kurang dari Rn, barisan naik murni dari bilangan asli. Rn anggota bilangan asli. Maka barisan X aksen di R diberikan XR1, XR2, XR3, sampai seterusnya, sampai XRN. Ini disebut sebagai ya, subbarisan X. Jadi, yang eh, barisan X tadi, subbarisannya di sini adalah XR1, XR2, XR3, dan seterusnya sampai XRN. Itu dikatakan sebagai subbarisan dari X. Nah, kemudian untuk memahami lebih lanjut mengenai subbarisan, saya paparkan sebuah contoh subbarisan itu sendiri. Nah, terdapat barisan yang dimana anggotanya itu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, dan seterusnya. Yang dimana subbarisan dari barisan tersebut yaitu yang pertama 1, 4, 8, 64, 128, kemudian ada 2, 4, 128, 256, kemudian ada 16, 32, 64, 128, 256, dan masih banyak lagi subbarisan dari barisan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ini. Jadi dari contoh tersebut dapat kita tarik sebuah logika bahwa sebarisan itu adalah bagian dari barisan yang didefinisikan. Kemudian, coba kita selesaikan satu buah contoh soal mengenai barisan dan yang termasuk subbarisan dan yang tidak termasuk subbarisan. Contoh, pandang barisan X yang dimana anggotanya itu 1/1, 1/2, 1/3, dan seterusnya. Nah, barisan-barisan tersebut, barisan-barisan berikut merupakan subbarisan dari X. Nah, barisan yang pertama, satu yang dimana anggotanya itu 1/1, 1/3, 1/5, dan seterusnya sampai 1/2n kurang 1. Nah, ini dikatakan sebagai subbarisan karena anggota-anggota dari barisan bagian A ini juga merupakan anggota dari barisan X yang terdapat pada soal, yaitu 1/1, 1/3, 1/5. Nah, oleh karena itu dia dikatakan sebagai subbarisan dari X. Kemudian, bagian B, yang dimana anggota-anggotanya yaitu 1/3, 1/4, 1/5, sampai seterusnya, dan seterusnya sampai 1/n tambah 2. Nah, ini dikatakan juga sebagai subbarisan dari X karena anggotanya ini juga merupakan anggota dari barisan X yang terdapat pada soal, yang dimana dimulai dari 1/3, kemudian dilanjutkan dengan 1/4. Nah, ketika barisan X ini dilanjutkan, maka anggotanya akan meliputi anggota dari himpunan barisan yang terdapat pada bagian B. Kemudian yang bagian C, yang dimana anggotanya itu 1/2 faktorial, 1/4 faktorial, 1/6 faktorial, dan seterusnya sampai 1/2n faktorial. Nah, ini juga dikatakan sebagai subbarisan dari X karena ketika kita selesaikan 1/2 faktorial ini, maka dia juga merupakan anggota dari barisan X.
yang dimana 1/2 faktorial itu juga sama dengan 1/2. Kemudian 1/4 faktorial itu sama dengan 1/24. 1/24. Nah, ketika barisan X ini dilanjutkan sampai seterusnya, maka dia akan memenuhi anggota dari bagian C ini. Nah, kemudian yang tidak termasuk sebagai subbarisan. Yang pertama, yaitu bagian A, yang dimana anggotanya itu 1/2, 1/1, 1/4, 1/3, 1/6, 1/5, dan seterusnya. Nah, ini dikatakan bukan subbarisan, karena meskipun anggotanya bagian A ini juga merupakan anggota dari barisan X, namun polanya tidak seperti dengan yang terdapat pada barisan X, dan polanya ini terdapat pengulangan, dan juga terdapat pengulangan tidak seperti pada barisan X itu sendiri. Nah, kemudian yang bagian B, yang dimana barisan tersebut beranggotakan 1/1, 0, 1/3, 0, 1/5, 0. Nah, ini dikatakan bukan subbarisan dari X, karena di bagian B ini terdapat satu bilangan yang anggotanya itu 0. Nah, sedangkan di barisan X itu merupakan yang dimana anggotanya itu merupakan anggota bilangan asli. Sedangkan 0 bukan merupakan bilangan asli, sehingga bagian B ini dikategorikan sebagai bukan subbarisan dari X, karena terdapat satu anggota yang bukan merupakan anggota dari barisan X. Nah, kalau kita hubungkan pengertian dari subbarisan dan ekor barisan, maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa ekor barisan itu merupakan subbarisan. Sedangkan subbarisan itu tidak selalu merupakan ekor barisan. Nah, itu kita dapat sebuah kesimpulan dari beberapa pengertian dari subbarisan dan ekor barisan itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya bagian pembuktian. Nah, untuk teorema pertama, jika barisan bilangan real X sama dengan Xn konvergen ke suatu bilangan real X, maka sembarang subbarisan dari X konvergen ke X. Nah, untuk pembuktiannya sendiri, dapat kita lihat X itu sama dengan Xn, yang dimana merupakan barisan konvergen. Sehingga untuk sembarang epsilon lebih dari 0 akan terdapat ke epsilon yang dimana anggota bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk n lebih dari sama dengan k epsilon, maka nilai mutlak nilai mutlak xn kurang x itu kurang dari epsilon. Sehingga x aksen sama dengan xr1, xr2, xr3, dan seterusnya sampai xrn itu merupakan subbarisan dari x. Sehingga R1 kurang dari R2, kurang dari seterusnya, sampai dengan kurang dari Rn. Itu merupakan bilangan asli yang monoton naik. Nah, dengan induksi matematika, itu dapat ditunjukkan bahwa Rn lebih dari sama dengan N untuk setiap N bilangan asli, dan N lebih dari sama dengan K epsilon, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika N lebih dari sama dengan K epsilon, maka diperoleh juga Rn lebih dari sama dengan N, lebih dari sama dengan K epsilon. Sehingga berlaku sebuah ketentuan bahwa nilai mutlak XRN kurang X kurang dari epsilon 0. Jadi, X aksen sama dengan XR1, XR2, XR3 sampai dan seterusnya sampai XRN itu merupakan konvergen ke X. Nah, selanjutnya teorema yang kedua. X sama dengan Xn merupakan barisan bilangan real. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekivalen. Nah, pernyataan yang pertama, barisan X sama dengan Xn tidak konvergen ke X. X anggota bilangan real. Kemudian pernyataan yang kedua, ada S0 lebih dari 0. Ada sedemikian sehingga untuk sembarang K anggota bilangan N, maka ada RK anggota bilangan N, sedemikian sehingga RK lebih dari K dan XRK kurang X. Sehingga dan nilai mutlak XRK dikurang X
lebih dari sama dengan S0. Kemudian pernyataan yang ketiga, ada S0 lebih dari 0 dan subbarisan X aksen sama dengan XRN dari X. Sedemikian sehingga nilai mutlak XRK dikurang X lebih dari sama dengan S0 untuk setiap N bilangan asli. Nah, kemudian pembuktian dari tiga pernyataan tersebut. Yang pertama, ingat definisi barisan konvergen. X sama dengan Xn konvergen untuk setiap epsilon lebih dari 0. Sedemikian sehingga untuk setiap N diperoleh nilai mutlak Xn dikurang X kurang dari epsilon. Jika kita gunakan negasi pada pernyataan tersebut, maka diperoleh pernyataan jika X sama dengan Xn tidak konvergen. Dengan kata lain, dapat juga ditulis bahwa untuk setiap K anggota bilangan asli, sedemikian sehingga ada RK anggota bilangan asli dan RK lebih dari sama dengan K. Sedemikian sehingga nilai mutlak XRK dikurang X lebih dari sama dengan epsilon 0. Kemudian pernyataan yang kedua, ambil epsilon 0 yang memenuhi sifat pada pernyataan yang kedua. Kemudian kita ambil R1 anggota bilangan N dan nilai mutlak XR1 dikurang X lebih dari sama dengan epsilon 0. Juga diambil R2 anggota bilangan asli dan nilai mutlak XR2 kurang X lebih dari sama dengan X0. Lebih dari sama dengan epsilon 0. R3 anggota bilangan N dan nilai mutlak XR3 dikurang X lebih dari sama dengan epsilon 0. Kemudian begitu pun seterusnya. Maka akan diperoleh subbarisan dari X aksen sama dengan XRN dari X sedemikian sehingga nilai mutlak XRN dikurang X lebih dari sama dengan epsilon 0. Kemudian pembuktian dari pernyataan yang ketiga, yaitu andaikan X sama dengan Xn mempunyai subbarisan X aksen sama dengan XRN yang memenuhi kondisi pada pernyataan yang ketiga, maka X konvergen ke X. Tapi itu tidak mungkin karena tidak ada ketentuan dari X aksen yang memiliki epsilon 0 berdekatan dari X. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai pada materi subbarisan yang terdapat 3 pokok pembahasan, yaitu pengertian atau definisi dari subbarisan itu sendiri, kemudian contoh, kemudian pembuktian dari subbarisan itu sendiri. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.